dalam sejarah bahwa asal-usul suku Papak adalah dari India Selatan, yaitu dari India Tondal yang kemudian menetap di Muara Tapus dekat kota Barus, lalu berkembang di tanah Papak dan kemudian menjadi suku Papak. Suku Papak tersebar di beberapa daerah. Secara administratif masyarakat Papak tersebar di 2 provinsi dan beberapa kabupaten yang dikenal dengan sebutan Suak. Wilayah Papak terbagi menjadi 5 suak, yaitu Suak Simsim, Suak Kelasen, Suak Kepas, Suak Pegagan, dan Suak Boang. Suak Simsim terletak di wilayah Kabupaten Papak Barat. Suak Kepas dan Suak Pegagan terletak di wilayah Kabupaten Dairi. Suak Kelasen menetap di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya Kecamatan Barus. Dan Suak Boang secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Singkil dan Kota Subulu Salam, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Dalam laklak atau buku berbahan kulit kayu disebutkan penduduk pertama daerah Papak adalah pendatang dari India yang memakai rakit kayu besar yang terdampar di Barus. Terdamparnya armada dari India Selatan di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Barus, yang kemudian berasimilasi dengan penduduk setempat. Berdasarkan sumber tutur serta sejumlah nama marga yang ada di suku Papak yang mengandung keindiaan seperti Margalingga, Maha dan Maharaja, dan lain-lain. Boleh jadi di masa lalu memang pernah terjadi kontak antara penduduk pribumi Papak dengan para pendatang dari India. Menurut cerita, nenek moyang dari suku Papak adalah Sikada dan Silona dari India Selatan. Mereka pergi merantau meninggalkan kampungnya dan terdampar di pantai Barus dan terus masuk hingga ke tanah Papak. Dari pernikahan mereka mempunyai seorang anak yang bernama Hyang. Itulah sebabnya nama Hyang adalah nama yang dikeramatkan di suku Papak. Hyang pun dewasa dan kemudian menikah dengan putri Raja Barus. Dari pernikahan Hyang dan putri Raja Barus mempunyai 7 orang anak. Salah satunya adalah Empu Bada. Empu Bada adalah yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang lain. Bahkan dari pihak suku Toba pun mengklaim bahwa Empu Bada adalah keturunan dari Parna dari marga Sigalingging. Empu Bada diperkirakan sudah berada di tanah Klasen sekitar abad 15 Masehi. Empu Bada mempunyai ulayat atau wilayah kekuasaan di daerah Klasen, diantaranya Parlilitan, Humbahas, sampai ke Mandua Mas Tapteng. Empu Bada mempunyai seorang istri yaitu Beru Pohan dari kampung Lobu Tua Barus. Dari hasil perkawinan ini Empu Bada mempunyai keturunan 6 laki-laki yaitu Tendang, Banurea, Manik, Beringin, Gajah, Berasa, dan 1 perempuan yang bernama Permesawari. Empu Bada tidak tinggal menetap di suatu tempat tapi selalu berkelana di dalam ulayat kekuasaannya. Kemudian Empu Bada membagi wilayah Klasen menjadi 6 bagian sesuai dengan jumlah anaknya. Sesuai adat kebiasaan, jika seorang anak dipajai atau mandiri dari tanggungan orang tua, maka diberikanlah kepadanya perbekalan hidup berupa tanah ulayat, beras, dan periuk atau hudon. Sejak itu, wilayah kekuasaan Empu Bada menjadi 6 bagian wilayah atau ulayat kekuasaan. Inilah dasar serta awalnya pinempar Empu Bada Tendang, Banurea, Manik, Beringin, Gajah, dan Berasa disebut Sionom Hudon. Di kemudian hari datanglah Tuan Nahoda Raja dari Samosir ke wilayah Sionom Hudon. Kemudian keturunan Tuan Nahoda Raja dari tanah ulayat Sionom Hudon mempunyai 7 orang anak yaitu Simbuyak Buyak, Tinambunan, Tumanggor, Maharaja, Turutan, Tinayungan, dan Nahampun. Dan keturunannya inilah yang disebut dengan pengisi Sienem Kodin atau pendatang di Sionom Hudon. Di Lobu Tua, Empu Bada ini dikenal dengan sebutan Datuk Mudo karena dia adalah datuk yang terakhir di sana. Akhirnya Empu Bada meninggal dan dikuburkan di Lobu Tua Barus di kampung mertuanya. Dia dikuburkan pada kuburan istimewa yang diperuntukkan bagi kaum para datuk, karena Empu Bada diakui kesaktiannya yang sangat berjasa menyelamatkan penduduk dengan membunuh burung Garuda Sipitu Takal atau 7 kepala dengan sebilah golok saktinya. Kuburannya mempunyai panjang kurang lebih 3 meter yang mempunyai 2 buah batu nisan yang ditempatkan pada bagian kepala dan kaki. Golok Empu Bada tersebut mempunyai tulisan atau aksara yang belum dapat diterjemahkan dan sampai saat ini masih disimpan marga Pohan di Lobu Tua. Bisa jadi bahasa Sanskerta atau bahasa Tamil. Kehidupan sosial rumah tangga berkeluarga pada zaman dahulu tidak seperti saat ini. Rumah sebagai tempat tinggal dibangun bersama dan ditempati bersama. Demikian juga dalam mencari nafkah, keturunan Empu Bada membuka ladang bersama dan berburu atau memancing ikan untuk dimakan bersama.
Bagi kaum perempuan, selain urusan di dapur, mereka menjaga ladang atau juma dari hama pengganggu. Pada suatu ketika keluarga Pinempar Empu Bada dilanda suatu masalah yang cukup pelik. Permesawari dicurigai telah berbadan dua, namun ia tak pernah memberitahukan siapa lelaki yang menghamilinya. Sesuai kebiasaan, maka diadakanlah runggu atau rapat umum. Lokasi tempat runggu ini berada di atas batu yang datar yang terbentuk secara alami. Sekarang wilayah itu disebut Desa Sionom Hudon Runggu. Singkat cerita, setelah runggu diadakan, maka diketahui bahwa si Banuarea lah yang telah berbadan dua dengan saudari perempuannya Permesawari. Ketika akan dihukum mati, Banuarea bersama dengan adiknya Manik melarikan diri ke arah Deleng Simpon. Setelah aman dari pengejaran, Banuarea meneruskan perjalanannya dan sampailah dia di Salak, dan akhirnya di sanalah dia tinggal menetap. Kejadian ini ternyata membawa kesedihan di hati si Tendang, Beringin, Gajah dan Berasa yang tinggal di kampung halaman. Mereka larut dalam kesedihan, termenung dalam kerinduan bersaudara. Mereka tidak dapat melupakan semua suka dan duka di saat mereka masih bersama. Dengan perasaan kehilangan, akhirnya si Tendang memutuskan untuk pergi merantau ke Boang Aceh Singkil sekarang. Si Beringin pun pergi ke Simerpara Salak, Kabupaten Papak Barat sekarang. Si Gajah menetap di Parmonangan Pakat dan selanjutnya berserak lagi ke Manduamas Tapanuli Tengah. Dan di sanalah mereka tinggal beranak pinak sampai sekarang. Namun kepada si Berasa, saudara-saudaranya berpesan agar tetap tinggal di kampung halaman sebagai ahli waris untuk menjaga ulayat Sienem Kodin atau Sionom Hudon yang sekarang berada di Kecamatan Parlilitan.